Itu memang sudah kami rencanakan, di mana kita akan memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di Kelurahan Sumurboto, walaupun dengan lahan terbatas, tapi mereka bisa menanam pohon anggur. Pastinya kita mengambil tema itu punya tujuan, yaitu memanfaatkan lahan yang ada. Kalau seandainya lahan di rumah itu nggak ada, bisa pakai pot, bisa menggunakan atap dek rumah itu bisa ditanami dengan tujuan yaitu satu, pastinya lingkungan menjadi hijau. Yang kedua, hasilnya bisa dimakan oleh keluarga. Apabila berlebih, bisa menambah perekonomian keluarga. Oh ya, jangan ini 1 Jupiter. Ada 2 kayaknya tadi. Tak silang aja. Ambil satu deh. Nanti kalau yang udah ambil ke sana dulu, aku mau sampel dulu ya. Foto ya. Pak Jupiter, Mas ini bagus ya ini. Bagus Jupiter. Jupiter ini kayak apa? Yang air. Ini apa hubungannya ya? Ini berat merah. Kalau ini apa, Pak? Ini itu. Itu ada pucuk ini apa? Roti hitam. Nah ini kan pengen, misalnya kan KWT yang ada di Kelurahan Sumurboto ini bisa lebih variatif penanamannya di taman-taman toga ini ya. Kan ada lahan kosong terus pada ditanamin, ada yang tadi nanam melon, terus ada markisa juga. Nah, ini kita mengedukasi tentang anggur. Anggur ini nanti kan punya biar lebih variatif tanaman yang dibudidayakan. Misalkan skala rumah tangga kan bisa dalam pot. Itu mereka nanti mencoba untuk menanam anggur di dalam pot, tambula pot itu. Ya. Donek itu merah taman. Ini, yang ini Pak. Hijau. Yang ini apa? Pak, kalau yang ini yang apa Pak? Yang ini apa? Pak Jupiter yang manis. Ini nasi manis. Manis. Apa yang manis Pak? Manis, semua manis. Yang apa? Ini merah. Yang merah yang manis Pak. Yang pastinya selama ini ada program pemerintah, yaitu program budidaya program dari Bu Wali, di mana kita harus melaksanakan penanaman 3 jenis pohon, yaitu 1 cabai, yang kedua tomat, yang ketiga adalah bawang. Nah, itu kemarin sudah dicanangkan oleh Ibu Wali. Sekarang kan harga-harga pada naik ya Mas ya, jadinya pastinya itu sangat berpengaruh kepada warga masyarakat, khususnya warga Sumurboto. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya, karena memang saya lagi minim soal tentang anggur ini, tapi dengan penjelasan dari Mas Zainal yang begitu lengkap, dari media sampai penanaman, pemeliharaan, terus cara pemanenannya itu lengkap. Semoga kita menjadi semangat untuk menanam anggur walaupun kita terbatas dengan lahan. Kita bisa menggunakan polybag ini, bisa menanam dengan baik. Apalagi tadi pas Haji diversifikasinya tentang anggur itu ternyata banyak sekali. Apalagi ibu untuk rumah tangga tuh bisa daunnya untuk keripik, terus nanti buahnya untuk selai dan lain sebagainya. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk harapannya ke depan Bu dengan ini Bu? Ya, harapan ke depannya ibu-ibu tuh bisa menjadi ibu-ibu yang selain senang menanam tuh mengasihkan. Menanam tuh sangat mudah sebenarnya kalau kita telaten, kalau kita tahu ilmunya, dan juga bisa memberikan masukan secara ekonomi yang penting untuk ibu-ibu tuh. Karena ibu-ibu tuh maunya kalau ada pendapatannya, insya Allah lebih semangat lagi ke depan. Dalam Oh, belum, itu cuma bahasa apa Pak? Iya, nanti foto di sana ya Pak. manis semua manis. Saya yang manis Pak.
Dimana nanti hasilnya ya dari hasil nanti pelatihan ini baru diterapkan di istilahnya apa KWT masing-masing RT ini kan. Berarti skala rumah tangga ya ini? Iya, dengan skala rumah tangga. Memang ini dalam satu RT diambil 2-3 orang untuk mengikuti pelatihan ini. Ya nanti harapannya kan mereka bisa saling tukar ilmu ya yang didapat. Misalnya dari kelompok ini sama ini nanti bisa tukar kawruh lah untuk mendapat hasil yang lebih bagus lagi. Ini kendala-kendala untuk pemula untuk nanam anggur apa nih Mas biasanya Mas? Ya biasanya itu kan ini penanganan di antara jamur, fungi sama inseknya kan. Kadang mereka tadi sharing-sharing tanya masih ini kan bingung. Ini kena insek apa kena fungi, kena jamur apa kena serangga. Ya, itu kan harus banyak-banyak praktek di lapangan untuk mengetahui kendala-kendala yang ada di lapangan itu sendiri. Kadang kan kita abainya kan di situ. Kenanya insek, serangga, kita nyemprotannya fungi, jamur. Nah, itu kan udah nggak pakem, nggak tepat sasaran ya. Nah, atau sebaliknya kena jamur malah disemprot serangga kan, seperti itu. Ini hijau. Manera yang besar-besar. Oh, ini jangan diambil, ini punya. Hijau. Tapi jangan pakai plastik ya. Berarti ini dilepas nanti ya? Ya ini nanti lepas ganti media tanam. Mas kalau Karena ini pohon tahunan. aku kan rumah makan ada kanopinya. Ya. Untuk mataharinya kan terbatas. Itu memang harus yang daunnya ini yang kena matahari atau semua? Sampai Daunnya. Yang penting pohon mau ditanam di tempat nggak ada matahari nggak apa-apa. Yang penting daunnya kena sinar matahari. Terus kami mempunyai inisiatif gimana kalau kita cara menggunakan lahan yang ada untuk menanam dari pohon buah anggur tersebut. Kami kebetulan kan ada warga kami yang sebagai narasumber ya, kita pernah melihat ke lokasinya itu luar biasa hasilnya lah. Itu dari situ kita belajar, oh mudah-mudahan warga yang lain bisa meniru. Nah nanti kalaupun sinar mataharinya kurang bisa diakali kasih lampu. Bisa diakali. Bapak ini datang tadi toh? Mau pakai soalnya seperti itu. Ya pula ada jemput anaknya. Anaknya kelas 11. Jadi punya Mbak Upi. Harus kena sinar matahari. Konsepnya harus kena sinar matahari. Tapi kalau cuman dapat sinar matahari 4 jam enggak masalah. Yang penting kena sinar matahari. Panas sampai jam 12. sampai jam 12. Sinar matahari pagi lebih bagus daripada sinar matahari sore. Mas, yang sisanya jangan ini ya, satu orang saja. Oke, ini sampung ya. Kan hijau. Ini kan. Boleh nggak Mas sambil satu lagi? Nggak tahu, satu orang satu Bu. Nah, harapnya ini kan nanti harapannya kan belajar ini nanti jadi tahu, jadi paham lah. Istilahnya apa yang ada terjadi di tanaman masing-masing. Pastinya untuk program di tahun 2025 kita kemarin sudah menyusun rencana kegiatan, di mana di situ juga ada pemberdayaan perempuan. Pastinya program-program tersebut dengan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dari perekonomian keluarga.